Bapak Ibu, mari di hari-hari ini kita jangan hanya menjalani hidup, tapi kita semua mau berubah agar hidup kita ini berdampak. Karena kalau orang itu hidupnya nggak berdampak malah bikin susah orang lain, ya terus ngapain lu hidup gitu ya? Ya apa ya saudara? Ya, kok hidup cuma bikin susah orang? Suami kalau nggak berdampak bagi dirinya sendiri, maka dia pasti akan merepotkan istri dan anaknya. Anak kalau nggak berdampak buat dirinya sendiri, dia nyusahin orang tua. Istri kalau nggak berdampak buat dirinya sendiri, maka dia akan pasti nyusahin suami dan anaknya. Itu aja saudara. Nah kita ini menjadi Kristen, apakah kita sudah berdampak hidup kita? Ya bagi diri kita dulu aja. Dan juga bagi orang lain. Baru kita bicara bagi Tuhan. Karena kalau kau sudah merasa berdampak bagi Tuhan, pada orang lain gak lihat dampakmu. Omong kosong kan itu. Makanya banyak orang bilang, tuh kalau di gereja itu hebat dia. Tapi di rumah, pret. Maka Alkitab berkata, kalau ada seorang merasa dia berarti, padahal dia gak berarti apa-apa. Kamu GR, kamu menipu dirimu sendiri. Ya kenapa saya bilang tadi kita berdampak dulu bagi diri kita, bagi orang lain, baru kita bisa bagi Tuhan. Ya karena kalau buat diri kita, buat orang lain kan gak berdampak. Tapi kita merasa kita pelayanan hebat ya. Minggu kita khotbah, kita main musik. Padahal hidup kita tuh aduh ya sorry aja ya. Maaf saudara. Tapi sekarang banyak orang, saya tanya sama ada anak-anak muda, kamu kok dugem kenapa? Ya yang penting kan kalau minggu ke gereja bu, biar seimbang. Kayaknya kalau saya jadi Tuhan udah saya cabut deh nyawamu. Ya untung bukan saya Tuhan. Kok ada orang main-main gitu sama Tuhan ya? Ke gereja untuk menyeimbangkan dosa. Karena dia seminggu sudah berdosa, jadi hari Minggu dia ke gereja untuk bisa disucikan lagi. Supaya satu minggu ada modal untuk bikin dosa lagi. Terus lu pikir Tuhan itu siapa? Ya, saudara bagaimana kita menghormati Tuhan? Seperti itu sejauh itulah hidup kita ini akan dimuliakan Tuhan. Kalau kau main-main dengan Tuhan maka sorry aja. Rasul Paulus itu dia pelayanan karam kapal, di penjara berkali-kali, disiksa, didera. Ya, mau dibunuh, dijebloskan dalam penjara. Ya karam kapal, tenggelam, kelaparan, kedinginan. Itu Rasul Paulus loh. Kita ini lakukan apa untuk Tuhan? Halo saudara. Ya saya aja kemarin pelayanan ke Kalimantan saudara. Lalu kita tiba di samping sungai dan sopirnya bilang, Bu nanti kita nyebrang ya. Seberangannya mana? Itu perahu dari kayu. Dan mobil harus naik ke perahu itu. Saya agak deg-degan. Hah? Yakin? Mobil kita naik di perahu itu? Itu perahu dari kayu loh mas. Iya tapi udah biasa bu di sini, tenang, aman. Itu aja saya deg-degan. Ya, ini Rasul Paulus saudara. Menderita karam kapal, di penjara, dipukul, didera, difitnah, dianiaya, harus menghadapi mahkamah berkali-kali, harus masuk penjara berkali-kali. Dia berkata setiap hari kami berada dalam bahaya maut karena nama Yesus. Tiap hari loh. Tiap hari berada dalam bahaya maut karena nama Yesus. Tolong kita berpikir sedikit dengan rasio dan pikiran kita. Rasul Paulus tiap hari berada dalam bahaya maut karena nama Yesus. Kita tiap hari berada dalam apa? Hello? Kenyamanan, santai-santai, nonton TV, main game. Begitu ada penderitaan, Tuhan di mana kau, pret? Itu orang Kristen sekarang. Gak pernah menderita bagi Kristus, gak pernah. Boro-boro bahaya maut karena nama Yesus, boro-boro. Orang konseling sekarang yang ada itu ya dikejar utang, dikejar pinjol, itu toh masalahnya, bukan bahaya maut karena nama Yesus, bukan. Itu alay lebay, ya. Dan masih yakin masuk surga, pede karena Tuhan sudah mati bagi saya, dia sudah bayar utang-utangku. Itu orang Kristen zaman sekarang. Bayangkan saudara, membaca ayat ini tuh saya malu loh. Kenapa yang menjadi idola saya tuh di Alkitab yang pertama Yesus, kedua Rasul Paulus. Makanya khotbah-khotbah saya hampir sedikit mirip dengan Rasul Paulus lah. Karena saya suka membaca surat-suratnya yang keras bagi orang Kristen. Soalnya memang orang Kristen ini kalau nggak dikerasi, aduh kepala batunya minta ampun. Ya, dan masih yakin masuk surga itu yang mengerikan itu, pede masuk surga, berdosa, dugem, bersinah, utang nggak bayar, tapi yakin masuk surga. Main-main dengan Tuhan, pelayanan hari Minggu, nanti dugem lagi, bersinah lagi, kumpul kebo lagi. Tapi yakin banget masuk surga, itu yang saya bingung saudara.
Sementara Rasul Paulus yang pelayanan masuk dalam bahaya maut, tiap hari mau mati karena mau dibunuh, karena karam kapal, itu masih bilang begini, aku takut. Jangan sampai aku sudah memberitakan Injil, sudah setengah mati, tapi aku ditolak. Itu loh, itu yang kita perlu belajar, saudara.